Pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, Korea Utara meluncurkan rudal balistik pertama di tahun 2025 ke arah Laut Timur, yang juga dikenal sebagai Laut Jepang, hanya 2 pekan menjelang pelantikan Presiden AS terpilih Donald Trump. Rudal tersebut nampaknya memiliki jangkauan menengah dengan perkiraan jarak tembak antara 3.000 hingga 5.500 km, meskipun analisis lebih lanjut masih berlangsung. Rudal ini diluncurkan dari wilayah Pyongyang. Peluncuran ini bertepatan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken ke Seoul di tengah krisis politik Korea Selatan. Kantor Perdana Menteri Jepang melaporkan bahwa rudal balistik yang diduga diluncurkan oleh Korea Utara jatuh di luar zona ekonomi eksklusif Jepang. Otoritas Jepang menyerukan langkah-langkah untuk memastikan keselamatan pesawat, kapal, dan aset lainnya sambil menegaskan kesiapan menghadapi kemungkinan kontingensi. Dalam konferensi pers di Seoul, Blinken mengecam peluncuran rudal Korea Utara. Kami mengecam peluncuran rudal oleh DPRK hari ini yang kembali menjadi pelanggaran terhadap berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB, ujar Blinken menggunakan akronim nama resmi Korea Utara, Democratic People's Republic of Korea. Uji coba tersebut dilakukan 2 minggu sebelum pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump yang sebelumnya berusaha merayu Korea Utara. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyatakan bahwa sistem rudal hipersonik baru yang diuji minggu ini akan berfungsi untuk menghalangi negara-negara pesaing di kawasan Pasifik. Pernyataan ini disampaikan pada hari Selasa ketika Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken sedang berkunjung ke Korea Selatan. Sistem rudal hipersonik ini akan menjadi andalan dalam menghadapi setiap pesaing di wilayah Pasifik yang dapat mengancam keamanan negara kita, kata Kim yang memimpin peluncuran tersebut dalam pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita pusat Korea pada hari Selasa. Penggunaan senyawa baru dari serat karbon dalam mesin rudal tersebut yang menurutnya para ahli dapat memungkinkan Pyongyang untuk menyerang target yang lebih jauh dengan menggunakan teknologi yang saat ini hanya dimiliki oleh Amerika Serikat, Rusia, dan China. Peluncuran itu juga menggunakan metode baru yang komprehensif dan efektif untuk sistem kendali penerbangan dan pemandunya. Pada hari Senin tanggal 6, Blinken mengunjungi Sekutu Strategis Korea Selatan yang merupakan pesaing utama Korea Utara dan secara teknis masih berperang dengannya. Blinken yang kini berada di Tokyo diharapkan untuk membahas isu-isu terkait Pyongyang dalam pembicaraan dengan Jepang. Peluncuran tersebut merupakan yang pertama bagi Korea Utara sejak November ketika negara tersebut menguji coba apa yang disebutnya sebagai rudal balistik antar benua ICBM berbahan bakar padat yang paling canggih dan kuat. Kim menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa rudal yang diluncurkan pada hari Senin itu dapat terbang sejauh 1.500 km melampaui jarak 1.100 km yang diberikan oleh militer Korea Selatan dan melaju dengan kecepatan 12 kali kecepatan ultra. Ini jelas merupakan rencana dan upaya untuk membela diri, bukan rencana dan tindakan ofensif. Begitu Kim menuturkan. Namun ia menambahkan bahwa kinerja rudal tersebut tidak dapat diabaikan di seluruh dunia, sambil menyatakan bahwa rudal itu mampu melakukan serangan militer serius terhadap lawan dan secara efektif yang menghancurkan penghalang pertahanan yang rapat. Pengembangan kemampuan pertahanan DPRK yang bertujuan menjadi kekuatan militer akan semakin dipercepat, kata Kim merujuk pada akronim nama resmi Korea Utara. Peluncuran tersebut merupakan pesan kepada Amerika Serikat untuk terlibat dalam dialog berdasarkan teknologi baru Pyongyang yang mengubah permainan saat Trump bersiap memasuki Gedung Putih.
Ini mengirimkan pesan yang jelas kepada pemerintahan Trump yang menunjukkan bahwa untuk terlibat dalam dialog posisi strategis Korea Utara harus diakui, kata Hong Min, seorang analis senior di Institut Korea untuk Penyatuan Nasional kepada AFP. Gambar yang dirilis oleh KCNA menunjukkan Kim mengamati peluncuran tersebut bersama putrinya yang masih berusia remaja, Ju Ai, di lokasi yang dirahasiakan. Lokasi uji coba juga tidak diungkapkan, namun gambar-gambar yang ada menunjukkan peluncuran rudal dilakukan dari sebuah area terpencil yang dikelilingi air di kedua sisi dan pepohonan yang gundul akibat musim dingin. Para analis mengatakan bahwa peluncuran rudal baru ini mengkhawatirkan karena melibatkan teknologi yang hanya dapat diakses oleh sejumlah negara. Yang paling mengesankan dari teknologi ini adalah untuk mencapai kecepatan seperti ini diperlukan bahan-bahan yang dapat bertahan dalam kondisi ekstrim. Jika berhasil, peluncuran tersebut berarti Korea Utara dapat mengisi jangkauan yang lebih jauh, dan jika mencapai antara 3.000 hingga 5.000 km, itu dapat mengancam tidak hanya pasukan Amerika di Jepang, tetapi juga target yang lebih jauh. Blinken mengutuk peluncuran tersebut dan mengatakan bahwa Pyongyang sudah menerima peralatan dan pelatihan militer dari Rusia, serta memperingatkan bahwa Moskow berniat untuk berbagi teknologi antariksa dan satelit canggih dengan sekutunya tersebut. Peluncuran Pyongyang ini dapat dianggap sebagai provokasi dan ancaman serius bagi keamanan di semenanjung Korea. Lee Sung-cheon, juru bicara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, mengatakan beberapa rincian peluncuran yang dibagikan oleh Korea Utara, seperti jangkauan terbang rudal, tidak akurat. Korea Utara sangat ahli dalam propaganda, agitasi, dan penipuan. Korea Utara sering membuat klaim dan mengumumkan yang bombastis.